Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas masalah polymorphisme, override dan overloading. Kalau kemarin di video sebelumnya saya lupa masalah ini. Jika kalau misalkan super kelasnya, super kelas itu kelas induk. Kalau subkelas, sub ya bagian dari kelas yang anak-anaknya gitu, subkelas namanya. Super dan sub. Oke, misalkan kalau kelas mahasiswa itu ada konstruktor kosong. Konstruktor berparameter, sorry. Konstruktor berparameter. Misalkan gini. Ya kan? Artinya dia harus mengisi namanya di konstruktor. Ya kan? Kalau pembuatan objek dia harus mengisi namanya. Nah, dia error. Kenapa? Karena dia tidak punya kelas induk anaknya itu tidak punya konstruktor yang berparameter juga. Paham nggak? Jadi harus punya berparameter juga. Nah, punya berparameter juga artinya dia kalau misalkan parameternya atributnya punya nim juga, berarti tambahin nim dan tambahin nama, sorry, biar dia bisa mengambil konstruktor super ya. Jadi manggil konstruktor dari super kelas itu super, terus parameternya apa, karena atribut parameternya cuma satu, berarti nama, berarti pakai nama. Kalau misalkan teman-teman ngisi namanya aja, nimnya nggak usah, gak apa-apa. Sebenarnya ini tujuannya hanya untuk memenuhi konstruktor super kelasnya aja. Jadi minimal super kelas ini diisi. Kalau misalkan teman-teman parameternya kosong juga gak masalah, tapi harus diisi supernya. Kalau diisi super kan nggak bisa, parameter kan kosong kan, harus diisi gini ya, nama ya, harus diisi nama gitu kan. Nah, nanti kalau namanya Fauzan, dia akan Fauzan terus. Makanya kita pakai yang namanya konstruktor di sini. Nah, di kelas pun juga sama. Kita buat public. Kalau konstruktor itu siswa langsung. Siswa parameternya kan harus memenuhi nama kan, minimal nama. Terus kita panggil super nama. Nah, selesai. Nah, di sini juga harus memenuhi konstruktor dari masing-masing. Mahasiswa konstruktornya berapa parameter nama kan, siswa juga parameternya nama. Jadi harusnya di sini diisi nama. Ini nggak usah perlu di set karena udah di set. Terus ini juga nggak usah. Misalkan CR Fauzan dibedain. Oke, kalau misalkan kita run, nah gitu. Itu kalau misalkan ada konstruktor. Jadi kalau misalkan di sini manusia, itu ada manusia, itu ininya kosong, cuman dia punya parameter yaitu nama. Nah, jika dia punya konstruktor, di sini juga harus punya konstruktor minimal yang memenuhi konstruktor super kelasnya, misalkan nama gitu. Di siswa juga siswa parameternya sama nama.
tuh kan. Nah gini, tuh kan. Jadi kalau ada konstruktor di super, jadi harus didefinisikan juga konstruktor di subkelasnya juga, kalau enggak nanti akan error. Oke, nah sekarang polimorfisme itu apa sih? Ada overriding dan overloading. Overriding itu nama metodenya sama, seperti kayak tadi, nama metodenya sama, set nama, berarti di sini juga itu harus nama juga, harus sama juga, sorry. Berarti kalau void ya harus void, set nama juga harus set nama, parameternya pun sama. Jadi gini, set nama, parameternya kan string kan, berarti ya string gitu. Nah nanti ada ini semacam overriding annotation. Override annotation artinya dia itu mengoverride. Mengoverride ini namanya sama, jadi isinya pun bisa sama bisa berbeda. Artinya kita mau ngubah isi set nama dari kelas supernya, misalkan di sini, atau jangan set nama deh, misalkan get nama aja. Get nama aku pengen override. Nah aku pengen menampilkan namanya. Jadi kalau ngambil nama, kita kan ingat kan objek this itu objek dari kelas ini gitu kan. Nah kalau kita mau ngambil kelas super, objeknya adalah super get nama, sorry. Nah misalkan kita namanya, aku pengen menambahkan st di sini seperti kemarin. Nah, jadi namanya siapapun ditambahin st gitu kan. Karena di sini belum ada kan. Nah gini kita ganti isinya, itu namanya overriding. Yang di override itu adalah di kelas induknya. Jadi metode yang di kelas induk itu di override itu di kelas anak gitu. Itu overriding. Misalkan ini dicoba dulu ya overriding. Tadi kan namanya di mahasiswa kan. Oh, atau di sini juga kita override. Namanya kita override. Jadi kalau teman-teman pakai Notepad++ atau Sublime, ini annotationnya nggak usah diisi, nanti kalau malah error. Ini hanya di netbin aja, netbin karena apa namanya ya, dia memberitahu kalau itu override gitu dengan annotation gitu dong. Nah nama juga nama siswa kok ST apa ya atau nggak usah deh, atau kasih deh CR sama aja sis gitu. Ada sis ya. Apa, udah kita coba ya, shift F6. Nah nanti akan muncul get namanya menjadi ditambahkan koma st, kalau siswa berarti koma sis gitu kan, karena kita override get namanya, return kan nama plus apa, di mahasiswa juga sama, super get nama plus koma apa gitu kan. Nah itu overriding. Nah, kalau overloading itu bukan dari kelas super, artinya tidak dari mana-mana, tapi di kelas itu sendiri. Jadi kelas overloading itu bedanya sama overriding. Kalau overriding itu dari kelas lain, metode lain kita overriding. Nah tapi kalau overloading itu dalam satu kelas. Nah kalau overloading lagi, bedanya lagi, dia namanya sama, misalkan set name namanya sama nih, tapi beda parameter. Beda parameter itu gini,
Misalkan di sini parameternya string. Parameternya di situ string kan. Nah, terus beda parameter itu beda ini, integer misalkan. Nah, itu beda parameter. Sudah beda itu. Karena nah, ini sudah beda sebenarnya. Nah, ini overloading. Tapi karena nim-nya itu string ya, nggak bisa kita masukin integer. Gitu. Ini hanya pengertian saja overloading. Beda parameter. Nah, misalkan kalau misalkan ini string juga nih misalkan, itu harus jumlahnya yang berbeda. Misalkan ditambahin lagi string nama misalkan, sekalian ngeset nama di situ. Nah, itu overloading juga. Beda parameter atau jumlah parameternya yang berbeda. Jadi ingat, nama di sini ini nama parameter ya, itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah stringnya. Jadi kalau misalkan di sini string nama 1, di sini string nim 1, di sini string nim. Nih, di sini string nim. Itu sama aja. Karena apa? Ya yang beda ini tuh ininya, Pak, tipe datanya, bukan nama parameternya. Itu overloading. Jadi nanti bisa milihnya gini. Misalkan gini ya, set name, set nama. Berarti kita manggil this dot set name sama dengan name. Sekalian kita panggil super. Oh, nggak bisa ya, super dot get set nama, sorry. Super itu hanya bisa dipanggil di konstruktor. Nah, misalkan gini, set name kita sekalian ngeset nama. Nah, set name sekalian kita ngeset nama di mana tadi? Oh, di mahasiswa ya. Nah, set name sekalian kita ngeset nama. Nah, di sini namanya udah pernah di set. Nah, ini gini, kan punya set name 2 ya. Nah, ini tinggal milih pakai satu parameter atau dua parameter. Misalkan dua parameter ya kita isikannya namanya nanti juga berubah karena kita set lagi, ya kan. Nah, nanti udah ketimpa namanya ke sini karena ini. Nah, itu overloading. Jadi overloading itu dalam satu kelas, kalau overriding itu beda kelas. Kalau overloading itu harus beda parameter, kalau overriding itu sama persis nama parameternya. Itu mungkin itu ya. Oke, jika ada pertanyaan nanti kirimkan aja di kelas online. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.